Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada saat hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengajak umatnya dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu pada mata kuliah studi sosial anak usia dini, yaitu dengan dosen pengampu Bu Sherly Marlina SPD MPD dan Ibu Resti Elmasari MPD. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimahnya. Langsung saja ke perkenalan, yaitu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Lora Santika dengan NIM 2222159 dan dibantu oleh 3 rekan saya, yaitu Jasmine Yasin dengan NIM 2222156, Sewarna Indah dengan NIM 2222172 dan Siti Aisyah dengan NIM 2222173. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai lingkungan sosial budaya anak dan multikultural di era globalisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jasmine Yasin. Kepada Jasmine Yasin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu lingkungan sosial budaya anak. Pengertian, lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosiopsikologis, termasuk di dalamnya adalah proses belajar. Jenis lingkungan. Yang pertama, yaitu lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial primer adalah lingkungan di mana kumpulan-kumpulan masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling mengenal baik. Contohnya masyarakat-masyarakat di pedesaan atau di daerah pinggir kota kebanyakan adalah termasuk ke dalam lingkungan sosial primer. Karena di tempat tinggal mereka sifat kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, menjaga silaturahmi masih sangat kental di dalamnya. Dalam masyarakat tersebut masih menjunjung tinggi adanya nilai-nilai sosial seperti kekeluargaan, kesopanan, dan lain sebagainya. Sehingga antara warga satu dengan warga yang lainnya cenderung saling mengenal baik satu sama lain. Yang kedua yaitu lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial sekunder adalah kebalikan dari lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial sekunder adalah lingkungan sosial di mana masyarakat yang ada di dalamnya cenderung individualis, cuek, bersikap acuh tak acuh kepada sesamanya. Contohnya masyarakat di komplek-komplek perkotaan. Mereka cenderung tidak mengenal satu sama lain. Di lingkungan tempat tinggal mereka tidak peduli akan sesamanya. Nilai-nilai sosial di dalam lingkungan sosial sekunder sangat sedikit sekali yang mengamalkan. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah hubungan timbal balik antara suatu interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan lingkungan, di mana keduanya adalah saling memberikan pengaruh untuk satu sama lain. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Jasmine Yasin. Selanjutnya materi pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar. Yang pertama, adat, istiadat, dan kebiasaan. Yang kedua, mengenal jenis-jenis mata pencarian penduduk di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang ketiga, mengenal organisasi sosial yang ada di masyarakat sekitar tempat dan sekolah.
Yang keempat, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang kelima, mengenal kebudayaan termasuk kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang keenam, ada struktur pemerintahan setempat. Dan yang ketujuh, ada pendidikan. Pengertian dari multikultural. Multikultural merupakan sebuah konsep dalam upaya membangun sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Selain itu, berada dalam hal etnik, ras, agama, budaya, bahasa, maupun warna kulit dengan menghargai dan menghormati hak-hak termasuk hak-hak minoritas. Kemudian keterkaitan antara multikultural dan pendidik. Pemahaman mengenai multikultural hendak dimiliki oleh pendidik PAUD karena akan sangat membantu pendidik dalam mengenal beragam anak secara komprehensif. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan dijelaskan oleh Sewarna Indah. Kepada Sewarna Indah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sewarna Indah dengan NIM 200222172. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terkait kriteria pendidik dalam dunia multikultural, di mana kriteria pendidik dalam dunia multikultural terbagi menjadi yang pertama yaitu materi PAUD secara komprehensif, di mana materi ini sehingga dapat menyampaikan informasi yang lengkap dan benar kepada anak. Yang kedua, memahami proses pengembangan anak secara holistik. Yang ketiga, mudah beradaptasi dalam setiap kondisi dan budaya, termasuk budaya anak. Yang keempat, mampu mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran untuk berinteraksi dengan anak yang memiliki latar belakang budaya, pengalaman, status sosial ekonomi, dan pola pengasuhan yang berbeda. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk mengelola kelas dan memotivasi setiap anak. Yang selanjutnya yaitu memiliki keterampilan berkomunikasi secara efektif. Yang selanjutnya memiliki keterampilan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan anak dengan berbagai perbedaan karakteristik dan dapat melakukan penilaian terhadap perkembangan anak serta memiliki tanggung jawab dan komitmen profesional dan dapat menjalin hubungan yang baik anak sesama pendidik, orang tua maupun stakeholder yang lainnya. Di sini juga terdapat peran pendidik. Maaf, saya lanjuti lagi. Di sini juga terdapat peran pendidik, PAUD dalam pendidikan multikulturalisme, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pendidik adalah ujung tombak dalam pendidikan anak usia dini karena berinteraksi langsung dengan anak, termasuk juga dengan orang tua dan masyarakat. Nah, di sini pendidik juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan multikultural. Berikut ini ada beberapa peran pendidik PAUD dalam pendidikan multikulturalisme, di mana pertama, pendidik berperan sebagai pendamping. Pendidik diharapkan dapat memberikan pendampingan dan bimbingan kepada anak agar menjadi manusia pembangunan yang sesuai dengan falsafah negara, yaitu yang dapat menghayati dan melaksanakan berbagai aktivitas dengan mendasarkan pada falsafah negara. Yang kedua, pendidik berperan sebagai pengembang kurikulum, di mana pendidik diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak.
Selain itu, pendidik juga dituntut untuk mampu mendesain program pembelajaran, termasuk merancang berbagai aktivitas sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap anak. Yang ketiga, pendidik berperan sebagai komunikator, di mana pendidik hendaknya mengadakan komunikasi, terutama untuk memperoleh informasi tentang anak. Pendidik juga perlu berkomunikasi dan membangun hubungan baik dengan anak. Yang keempat, pendidik berperan sebagai motivator, di mana pendidik diharapkan dapat memberikan semangat untuk senantiasa menghargai perbedaan, bangga terhadap budaya sendiri. Yang terakhir yaitu kelima, pendidik berperan sebagai role model, sehingga dituntut untuk menampilkan perilaku yang menunjukkan keteladanan dalam menghargai keragaman latar belakang anak. Selain peran, di sini juga terdapat tujuan pendidikan multikultural, di mana tujuan pendidikan multikultural di sekolah terdapat seperti yang pertama untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultur, rasa, etnik, kelompok keagamaan. Yang ketiga, untuk memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Serta yang terakhir yaitu untuk membantu siswa dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Sekian penjelasan materi dari saya, sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Sewarna Indah yang telah menjelaskan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pendidikan multikultural bagi anak usia dini. Upaya secara konseptual dalam penerapan pendidikan multikultural yang penting pada pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama sebagai program pendidikan. Pendidikan berbasis multikultural selayaknya dipandang sebagai program pendidikan. Dalam makna pendidikan atau education bukan kegiatan persekolahan atau sekedar menjadi program-program sekolah formal. Dengan demikian, pendidikan multikultural hendaknya masuk dalam program pendidikan secara terstruktur dan terencana, bahkan masuk pada sentra-sentra yang telah dipersiapkan tentang keberagaman budaya dan perbedaan serta upaya-upaya dalam mengatasi perbedaan budaya tersebut. Yang kedua itu kebudayaan sebagai kelompok etnik, yaitu selayaknya pendidikan berbasis multikultural ini jangan sampai menyamakan pandangan bahwa kebudayaan sebagai kelompok etnik, karena individu memiliki berbagai pemahaman mengenai situasi-situasi, di mana setiap pemahaman tersebut sesuai, maka individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam sejumlah kebudayaan. Yang ketiga yaitu multikultural pendidikan Indonesia. Dengan mengembangkan pendidikan berbasis multikultural pada pendidikan di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan yang akan diadopsi seseorang pada suatu waktu ditentukan oleh situasi. Mesti jelas berkaitan harus dibedakan secara konseptual antara identitas-identitas yang disandang individu dan identitas sosial dalam kelompok etnik tertentu. Yang keempat itu pendidikan damai. Pendidikan damai harus berfokus pada perbedaan minat, bakat, dan kapasitas masing-masing anak. Anak harus mampu mengekspresikan dirinya sendiri dalam mengembangkan budaya perdamaian. Slide selanjutnya.
Baik, materi yang berikutnya yaitu indikator pentingnya nilai pendidikan multikultural bagi anak usia dini. Yaitu yang pertama adalah nilai toleransi. Nilai toleransi adalah kemampuan untuk dapat menghormati sifat-sifat dasar, keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Selain itu, toleransi juga dapat dipahami sebagai sifat atau sikap menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian atau pandangan, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Yang kedua adalah nilai demokrasi. Nilai demokrasi dibawa ke ranah pendidikan, maka mengandung pengertian adanya pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama dalam berlangsungnya proses belajar. Proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik, serta keterlibatan lembaga pendidikan. Yang keempat adalah ketiga adalah nilai kesetaraan, yaitu proses pendidikan yang tidak menjadikan dan memperlakukan peserta didik satu lebih spesial dari peserta didik lainnya, atau sebaliknya menjadikan alasan apapun. Apakah itu terkait dengan fasilitas yang diberikan atau perlakuan dari pendidik atau lembaga pendidikan itu sendiri. Anak didik dilihat secara objektif dan sesuai dengan bakat dan minat anak, sehingga anak diperlakukan secara sama dan mendapatkan hak yang sama, serta melakukan kewajiban juga sama. Nilai yang keempat adalah nilai keadilan, yaitu nilai yang diartikan dengan memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban, atau memberi seseorang sesuai dengan porsi kebutuhannya. Sebagai contoh, dalam pendidikan, orang tua bisa dikatakan adil jika dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Meskipun secara nominal, masing-masing anak tidak sama jumlahnya. Karena dalam hal ini, definisi adil yang berlaku adalah adil sesuai dengan porsinya, bukan adil yang membagi sama banyak. Dalam kondisi konteks pendidikan anak usia dini, nilai keadilan bisa dipraktekkan sesuai kadar akal dan nalar anak, misalnya dengan memberikan uang jajan yang berbeda dengan kakaknya yang sudah usia tingkat sekolah dasar. Hal ini penting untuk membedakan tingkat kebutuhan masing-masing anak. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Aisyah. Setelah pembacaan dari Siti Aisyah, penyampaian dari Siti Aisyah, hasil presentasi kami sudah selesai. Kami ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.